Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian semuanya? Sehat-sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kita akan membuat bersama-sama. Kalau dulu kalian mengenal yang namanya tata tertib kelas atau tata tertib sekolah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membuat hal lain namanya keyakinan kelas. Bedanya antara tata tertib kelas dengan keyakinan kelas beda jauh. Kalau tata tertib kelas atau tata tertib sekolah itu yang membuat adalah pihak sekolah, guru kalian atau wali kelas kalian. Berlangsung satu arah, kalian diharuskan untuk mematuhi tata tertib kelas ataupun tata tertib sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu semuanya berasal dari kesepakatan kalian bersama. Kesepakatan antar kelas 6 berembuk bersama menentukan apa-apa keyakinan kelas yang perlu kalian laksanakan, perlu kalian patuhi bersama. Karena keyakinan kelas itu lahir dari kalian, maka kalian punya kewajiban untuk patuh dan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan kali ini kita berembuk bersama, kita curah pendapat bersama apa-apa di kelas kalian yang perlu disepakati tentang keyakinan kelasnya. Paham? Nah, mari kita mulai yang pertama. Kira-kira kesepakatan apa yang bisa kalian yakini yang harus kalian patuhi di kelas? Satu, tidak boleh terlambat. Berarti apa itu namanya? Disiplin. Kalian harus disiplin. Disiplin semua. Disiplin pada waktu masuk sekolah. Disiplin memakai seragam sekolah. Disiplin masuk berarti masuk harus jam 7. Disiplin seragam harus lengkap mengenakan atribut sekolah. Ada topi, ada dasi, ya kan? Ada yang belum di sini, bajunya dimasukkan ke dalam, pakai kaos kaki, pakai sepatu hitam, itu disiplin namanya. Jadi disiplin berarti keyakinan yang pertama, kalian harus disiplin. Jadi ini tidak boleh dilanggar. Yang kedua, ya apa lagi? Saling menghormati. Saling menghormati. Keyakinan kelas yang kedua, saling menghormati. Jadi antara kalian harus saling menghormati. Tak boleh atau tidak boleh saling mengejek. Terus berikutnya, Tidak membuli. tidak boleh membuli. 3, tidak boleh membuli. Apa bully? Bully. Yo, tak kau jangan reng tua. Apalagi bully? Ayo, apa bully? Bully. Bully. Menghina. Mengejek. Melecehkan. Jadi nama orang tuanya direndahkan. Ya, itu dibully. Pekerjaan orang tuanya direndahkan, diejek, dihina. Ada temannya yang karena hitam dipanggil si hitam. Karena tidak punya gigi dipanggil si ompong. Itu tidak boleh karena itu masuk kategori
bully. Itu tidak boleh melecehkan, merendahkan. Terus berikutnya. Apalagi nomor 3, 4. Saling tolong. Saling menghargai juga. Saling tolong. Tolong menolong. Jadi antara teman harus saling tolong. Misalnya salah satu teman tidak membawa bolpen, jika ada teman yang lain punya bolpen, maka diberi pinjaman bolpen, itu namanya saling tolong. Terus apa lagi? Disiplin sudah, saling menghormati sudah, tidak boleh membuli sudah, saling tolong menolong. Apa lagi? Bersikap sopan. Jadi kalian harus bersikap sopan. Kepada siapa saja kalian bersikap sopan? Guru. Kepada Orang tua. kepada orang tua. Jadi kalian harus sopan kepada semua orang yang lebih tua dari kalian. Dari kamu lebih tua harus kalian sopan. Terus apa lagi? Tidak boleh mukul. Yo. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Apa artinya? Yo. Berarti artinya apa? Hidup. Rukun. Kalian harus rukun. Tidak boleh bertengkar antar teman. Rukun namanya. Apa lagi? Yo. Disiplin juga, saling menghormati, tidak boleh membuli, saling tolong menolong, sopan, tidak boleh bertengkar. Apalagi yang terjadi di kelas misalnya? Membuang sampah. Berarti apa namanya? Menjaga kebersihan kelas atau kebersihan sekolah. Jadi jika ada sampah, diambil, dibuang pada tempat sampah. Jadi yang piket juga harus masuk lebih awal dari temannya, nyapu lebih dahulu, setelah nyapu baru sampahnya dibuang ke tempat sampah. Itu menjaga kebersihan. Terus ada lagi apa? Yo. Yo, satu. Woi, ketika kalian meminjam, harus mengembalikan barang yang dipinjam. Selain ketika kalian meminjam barang dikembalikan, apa lagi? Ketika meminjam barang harus izin. Ketika meminjam barang atau barang sekolah atau barang temannya, ketika kalian pinjam izin. Pak, saya izin mau pinjam dulu bukunya. Nanti kalau selesai, saya kembalikan. Izin. Apalagi? Yo. Ketika kalian melakukan kesalahan, harus maaf. Itu apa namanya? Bertanggung jawab. Jadi 10, kalian harus bertanggung jawab. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan, minta maaf. Memukul temannya, minta maaf. Menghilangkan barang, mengganti itu namanya kalian bertanggung jawab. Keyakinan kelas yang harus kalian patuhi, yang harus kalian laksanakan secara bersama-sama.
mengenai keyakinan kelas? Ya. Nanti ini Bapak akan tuliskan atau ketik sehingga menjadi keyakinan kelas atau menjadi kesepakatan bersama yang harus kalian laksanakan dan patuhi. Mengerti sudah? Baiklah, Bapak akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang berada di ruang ini. Saya Agus Sugianto sebagai calon guru penggerak yang berasal dari SDN Pamekasan 1. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan pembahasan kepada rekan-rekan guru sekalian tentang budaya positif. Pada momen kali ini saya bukan lebih menguasai materi atau lebih pandai dari Bapak Ibu sekalian, tapi pada hakikatnya adalah kita sharing bersama atas beberapa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bersama di lingkungan sekolah kita. Jadi sebelum saya lanjutkan, ada beberapa pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan pemantik yang sering dan acap kali kita dengar, yaitu bahwa ada ujaran bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, ada juga pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat juga meningkatkan motivasi belajar anak. Barangkali pertanyaan pemantik ini bisa Bapak Ibu jawab. Pendapat Bapak Ibu sekalian, mohon. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa ya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Terus yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Sangat bisa. Terima kasih. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Ya, setuju. Ada setuju. Rata-rata kita memposisikan diri sebagai guru penghukum, membentak anak, menghukum anak, dengan harapan bahwa anak tersebut sudah bisa disiplin. Tapi di lain waktu, ketika guru tersebut tidak datang, digantikan dengan guru lain, maka anak tidak akan disiplin. Bahkan anak meremehkan guru yang bersangkutan karena telah tergantikan. Jadi nampak sekali bahwa hukuman tidak selamanya bisa mendisiplinkan anak. Karena hukuman itu bukan berasal dari internal, motivasi internal anak, tapi karena anak takut akan sanksi. Yang kedua, apakah memberi hukuman dapat dengan hal-hal yang positif seperti membaca dapat meningkatkan disiplin anak? Pada anak yang sekarang ini, zaman sekarang ini misalnya, ada anak terlambat ke sekolah, kemudian bapak dan ibu guru memberikan sanksi menulis sampai satu halaman, sampai ada beratus-ratus kata. Apakah bisa meningkatkan? Tidak. Bahkan kalau anak tersebut pandai, bapak akan terpojok. Pak, apa hubungannya keterlambatan saya dengan sanksi menulis yang bapak berikan? Ketika sanksi saya diberikan, maka saya makin terlambat, tidak bisa mengikuti pelajaran. Kalau anak sekarang, bapak dan ibu akan terpojok. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pada sementara waktu bisa iya, tapi ternyata pada waktu yang berkepanjangan, memberikan penghargaan dapat membuat anak menjadi ketergantungan. Dia terangsang pada saat dia mendapat hadiah atau penghargaan.
Tapi ketika dia tersebut tidak ada, penghargaan tersebut tidak ada, anak-anak tidak termotivasi. Jadi pada momen pengibasan kali ini, saya sedikit akan mengeksplorasi beberapa konsep. Yang pertama tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Dan yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini merupakan hal-hal yang baru sampai yang diingatkan, tapi ini adalah modul-modul yang saya serap ketika mengikuti di kelas guru penggerak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang pertama, saya akan sedikit mengulas tentang kegiatan kepalan tangan. Misalnya Bapak Ibu guru menuliskan sesuatu yang sangat berharga pada selembar kertas, sesuatu yang sangat rahasia dan berharga. Kemudian lembaran kertas tersebut dikepal oleh Bapak Ibu. Kemudian ada teman Bapak Ibu yang menyuruh untuk membuka kepalan tangan tersebut. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Coba. Bapak Ibu memegang di dalam kepalan tangan Bapak Ibu memegang selembar kertas yang berisi sesuatu yang sangat penting sehingga dikepal. Tapi ada orang lain yang menyuruh Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan tersebut. Apakah Bapak Ibu akan membuka? Tidak. Tidak membuka. Tidak. Alasannya? Bukan murid. Alasannya bukan murid, orang lain. Misalnya yang menyuruh adalah teman atau guru yang selevel dengan Bapak Ibu. Guru A memegang kepalan tangannya karena ada satu rahasia, disuruh buka, dibujuk, dirayu. Apakah tetap akan membuka? Tidak. Jadi sebenarnya yang menjadi kontrol pada diri kita adalah diri kita sendiri. Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Ketika sudah kita punya keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang berkualitas berharga, bagaimanapun dibujuk tetap kepalan tangan tersebut tidak akan kita buka. Nampak bahwa di situ bahwa guru bisa mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Jadi guru pada dasarnya tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, bahwa kritik pada seseorang akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu juga keliru. Misalnya ada anak salah, kita kritik, apakah karakter anak itu semakin kuat? Tidak, malah sebaliknya. Jadi sebuah ilusi juga bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga ilusi. Jadi meskipun kita guru, kita tidak punya hak untuk memaksa murid, kecuali murid tersebut timbul dari ranah kesadarannya sendiri. Nah, disinilah kita kenal dengan yang namanya teori kontrol. Jadi teori kontrol ada stimulus respon, ada teori kontrol. Perbedaannya, stimulus respon, kita mengubah orang agar berpandangan seperti kita, sama, memaksa. Tapi pada teori kontrol tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang apa pendapatnya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ketika stimulus respon yang selama ini kita lakukan. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak melakukan suatu perilaku yang kita anggap menyimpang, dia sebenarnya tidak menyimpang, tapi dia memiliki suatu tujuan yang perlu kita gali tujuan tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Saya atau Anda atau sampean tidak bisa mengontrol orang lain.
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak juga. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya, nanti kita bahas penuh pada modul keyakinan kelas. Model berpikir menang kalah pada stimulus respon, tapi kalau teori kontrol tidak ada menang, tidak ada yang kalah, tapi sama-sama menang. Jadi ketika seorang siswa kita berikan teori kontrol, dia tidak akan merasa kalah, tapi dia juga akan merasa menang dengan jalan keluar yang telah dia temukan sendiri. Jadi itulah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, sekarang kita beranjak pada disiplin positif. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, telah kita ketahui bahwa saya dan sampean sekalian tidak bisa mengontrol orang lain, tapi hanya bisa mengontrol diri sampean sendiri. Jadi itu ada motivasi implisit, itu ada makna disiplin, bahwa belajar disiplin adalah belajar mengontrol diri dengan menggali setiap potensi yang kita miliki agar tercapai tujuan mulia seperti yang kita inginkan. Itu adalah makna dari kata disiplin. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Di sini kita kenal dengan teori motivasi. Setiap siswa melakukan sebuah kesalahan pasti dia memiliki tujuan. Nah, tujuan itu kita gali dalam sebuah teori motivasi. Yang pertama, dalam teori motivasi ada anak termotivasi untuk melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Jadi ketika terlambat misalnya dihukum push up, dihukum dijewer telinganya, maka anak akan tidak terlambat, tapi dia termotivasi karena melihat hukuman. Kalau saya terlambat nanti dihukum, lebih baik saya tidak terlambat. Dia tidak punya pilihan lain. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada anak yang termotivasi karena dia mendapat imbalan, tidak terlambat, dikasih penghargaan, dikasih bagus, dikasih uang dan sebagainya. Dia termotivasi karena melihat penghargaan. Dan yang terakhir, inilah yang perlu kita tanamkan, yaitu dia termotivasi untuk menghargai diri sendiri. Setiap yang melakukan sesuatu pada dasarnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ketika seorang anak sudah menghargai diri sendiri, apa pedoman yang ia imani? Adalah kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebaikan yang sudah diakui secara global tanpa memandang latar belakang agama, keyakinan, ras, bahasa dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan kebajikan universal. Dari kebajikan universal inilah kemudian kita telurkan, kita padatkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya, model berpikir menang kalah, itu pada stimulus respon tadi. Nah, yang kelima ini ada 5 posisi kontrol. Seorang guru pada dasarnya memegang 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, dia kemudian memberikan hukuman pada beberapa siswa yang telah melakukan pelanggaran. Yang kedua, memojokkan siswa sehingga dia timbul rasa bersalah. Saat rasa bersalah itu timbul, kemudian siswa disuruh melakukan sesuatu. Yang ketiga, kita guru memposisikan sebagai teman. Sederajat. Coba Bapak minta tolong, kamu lambat dan yang terlambat lagi. Itu posisi kita sebagai teman. Lebih baik daripada penghukum. Pemantau. Ini berputar pada kata tertib. Dan yang terakhir adalah manajer. Inilah manajer, itulah yang perlu kita gali sampai saat sekarang ini. Dan yang terakhir yang akan kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan. Sekarang kita berlanjut pada disiplin. Asal katanya disiplina, yang artinya belajar,
Disiplin di situ Ki Hajar Dewantoro telah juga menerapkan apa yang dimaksud dengan disiplin. Disiplin adalah seseorang yang merdeka, yang bisa mengatur dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dia bisa mengontrol dirinya sendiri dengan kebajikan universal yang telah dia yakini. Jadi seseorang anak yang sudah bisa mengontrol dirinya sendiri dengan kebajikan universal, pada dasarnya dia telah bisa melakukan tindakan disiplin. Inilah kebajikan universal. Ini sudah saya bahas tadi. Sekarang saya lanjutkan pada motivasi perilaku yang telah saya singgung tadi. Bahwa pada dasarnya seorang murid itu melakukan motivasi ada 3. Yang pertama, menghindari hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Dia mematuhi semua tata tertib karena takut dihukum. Tata tertib itu adalah faktor eksternal yang dibuat orang luar. Itu tidak kita inginkan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau hadiah, itu juga motivasi eksternal. Itu juga kita tidak inginkan. Karena ketika bertemu dengan guru lain yang tidak memberikan hadiah, otomatis disiplin dia akan turun. Karena tidak berasal dari motivasi internal. Yang terakhir yang sangat kita harapkan adalah motivasi internal. Jadi murid termotivasi dari dalam dirinya sendiri untuk menghargai dirinya sendiri. Inilah yang perlu kita terapkan saat sekarang ini. Konsep merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cekap membuat memerintah diri sendiri. Itu pada dasarnya. Nah, sekarang kita belajar dengan apa yang dimaksud dengan restitusi. Kemarin saya telah melakukan sebuah video langkah-langkah restitusi. Ada 2 video yang saya buat. Yang pertama, ketika seorang anak terlambat. Nanti saya coba share videonya. Tentang video yang kedua kemarin tentang seseorang anak yang membuli temannya. Nah, saya kemarin melakukan langkah-langkah restitusi. Apakah restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat, sehingga kemudian mereka kembali pada kelompoknya murid tadi dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif. Jadi antara guru anak dan guru-guru yang lain berkolaborasi sehingga anak menemukan solusi sendiri, jalan keluar atas masalah yang telah dibuatnya. Jadi itulah yang disebut dengan restitusi. Ciri-cirinya restitusi: perbaikan dilakukan bukan menebus kesalahan, tapi anak belajar dari kesalahan kemudian untuk memperbaikinya, memperbaiki hubungan. Ada tawaran, ada pilihan-pilihan dari anak tersebut, bukan paksaan. Menuntun, melihat ke dalam diri sendiri, mencari kebutuhan dasar yang dibutuhkan orang anak. Jadi itulah 9 ciri-ciri dari restitusi. Nah sekarang berikutnya, keyakinan kelas. Ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan atau tata tertib. Jadi saya berikan contoh, ketika Bapak Ibu diharuskan memakai helm di jalan raya, itu adalah peraturan lalu lintas. Tapi ketika motivasi tidak timbul dari internal, ketika ada polisi saja Bapak Ibu yang memakai helm, tapi setelah tidak ada polisi Bapak Ibu dilanggar. Itu namanya tata tertib. Tapi ketika timbul dari motivasi internal,
saya harus memakai helm karena untuk menjaga diri saya sendiri, melindungi diri saya sendiri. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Jadi ada bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan. Jadi keyakinan kelas dan peraturan. Kalau peraturan kelas hanya berlaku satu arah, guru atau kepala sekolah menentukan aturan yang harus dipenuhi oleh si anak. Tapi kalau keyakinan kelas, murid juga diajak urung rembuk. Apa-apa kebajikan universal yang perlu dituliskan untuk diyakini dan dilakukan oleh satu kelas. Misalnya, anak tidak boleh terlambat, Pak. Jadi keyakinan kelasnya adalah apa? Disiplin. Jadi kita semua di dalam kelas pertama disiplin. Jadi guru dan anaknya juga disiplin, sama-sama meyakini. Kalau anaknya disiplin, gurunya jangan sampai terlambat. Karena itu sudah keyakinan kelas, keyakinan antara seorang guru dan murid. Misalnya menghargai, menghormati. Banyak nilai-nilai keyakinan kelas yang bisa timbul dari si anak sendiri. Si guru cuma menjembatani kemudian dicatat sehingga menjadi keyakinan kelas. Itulah perbedaan. Nah di sini misalnya, ini kesepakatan kelas. Ada kesepakatan kelas antara yang hijau dan yang putih. Yang hijau datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini kurang dimotif, karena hanya mengikat satu arah saja. Tapi ketika yang putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi yang diikat bukan hanya anaknya, tapi si guru juga diikat. Menjaga kebersihan sekolah. Satunya, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Semuanya diikat dengan keyakinan kelas. Kalau di sini nilai bentuk seperti tata tertib atau peraturan kelas. Ini bedanya. Bedanya antara tata tertib peraturan. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu aturan. Tapi kalau keyakinan kelas adalah bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Bisa berkomitmen, bisa berdisiplin. Jadi itulah perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, ini perbedaan ketika seorang anak dihukum. Ketika seorang anak dihukum, ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan bisa merusak hubungan. Jadi seseorang yang dihukum itu akan memberikan dampak jangka panjang. Penghargaan pada dasarnya juga sama dengan menghukum. Penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan bisa juga tidak efektif karena anak tergantung pada penghargaan tersebut. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Jadi kita hindari untuk memberikan penghargaan. Dihukum dengan penghargaan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Anak bergantung kepada penghargaan, sehingga anak tidak bisa berekspresi. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu termasuk hukuman. Sekarang bukan zamannya lagi seperti itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Murid diminta untuk push-up karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa itu? Konsekuensi. Beda antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi adalah dia harus menggantikan apa yang telah dia perbuat. Kuenya misalnya ditumpahkan, maka dia konsekuensinya harus mengganti. Itu bedanya antara hukuman dan
konsekuensi. Jadi ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, jadi sesuatu menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Tapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang jangka pendek. Jadi itu ada beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham. Nah, ini ada beberapa posisi. Kalau kita melakukan hukuman termasuk pada identitas yang gagal. Apakah identitas sukses? Ketika kita melakukan konsekuensi ataupun restitusi. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang gagal, bersifat negatif. Kalau konsekuensi netral, tapi kalau restitusi itu adalah positif. Nah, sekarang kita beralih pada kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan, pada dasarnya dia ingin memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Tapi pemenuhannya dia dengan melakukan sebuah kesalahan. Contohnya, seorang anak terlalu jenuh di dalam kelas karena belajar terus-menerus, dia akhirnya keluar kelas. Anak tersebut kemudian berlari-lari kecil. Kebutuhan apa yang tidak dipenuhi? Kebutuhan akan kesenangan. Ketika seorang guru tahu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi anak, maka guru bisa mencari solusi efektif untuk mengurai permasalahan tersebut. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup, itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika seorang anak misalnya di dalam kelas manja sama bapak ibu gurunya, curhat ingin disayang, dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang, makanya dia cetuskan di sekolah. Ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kesenangan, dan ada kebutuhan kebebasan. Ketika seorang anak terlalu dikekang di rumah, dia akan memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ketika di sekolah, dia menjadi anak yang buta karena dia merasa bebas, tidak dikekang oleh orang tuanya. Jadi sebagai seorang guru kita harus tahu 5 kebutuhan dasar anak agar kita bisa mengurai permasalahan yang dihadapi oleh seorang anak. 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang pertama, penghukum. Guru tersebut biasanya berbuat apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, memarahi, menyakiti, menyindir. Itu ketika guru sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas. Hasilnya anak menjadi seorang anak yang memberontak. Berbohong bisa menyalahkan orang lain. Murid meletakkan guru di luar pendidikan atau di luar dunia yang berkualitas, sehingga kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau seorang guru berposisi sebagai kontrolnya sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya intonasi si guru ini merendah, berceramah, seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa dengan kamu karena kamu telah melanggar. Jadi si anak dipojokkan sehingga anak kemudian merasa bersalah. Nah, hasilnya apa? Anak-anak kebanyakan menyembunyikan kesalahannya. Anak-anak menyangkal, anak-anak bisa berbohong. Jadi anak juga meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tapi kualitas paling rendah. Maafkan saya, murid berkata, maafkan saya bu, karena saya telah melanggar. Ada posisi yang kedua, guru berposisi sebagai teman.
membuatkan alasan-alasan ke muridnya, misalnya ayolah bantu bapak lakukan yang terbaik agar bapak tidak dimarahi oleh kepala sekolah. Masa kamu tidak mau bantu bapak? Masa kamu tidak mau membantu ibu? Itu posisi guru sebagai teman, dianggap sebaya. Apa akhirnya? Anak menyebabkan ketergantungan. Jika tidak ada guru tersebut lagi, anaknya kebingungan. Ini adalah ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dalam dunia berkualitas. Tapi ketika guru tersebut tidak ada, kebingungan kan? Karena dia merasa kehilangan segalanya. Yang keempat, guru berfungsi sebagai pemantau. Ini kerjanya cuma menghitung dan mengukur, menakar pelanggaran yang telah dibuat anak dihubungkan dengan tata tertib atau peraturan sekolah. Apakah kamu sudah tahu peraturannya? Apa yang telah kamu langgar? Biasanya begitu. Seorang guru yang berfungsi sebagai pemantau. Ini juga kurang baik. Yang terakhir, guru adalah sebagai manajer. Inilah yang diharapkan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tugasnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Guru cuma mengajukan beberapa pertanyaan. Seperti kemarin, ketika ada seorang anak yang terlambat, saya cuma menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Dia menjawab, disiplin Pak, karena saya datang terlambat. Kemudian ditanyakan alasannya, mengapa kamu terlambat. Dia mengemukakan alasan yang masuk akal. Kemudian guru tadi tidak menyalahkan anak. Saya paham kamu terlambat karena alasannya kamu begini. Bapak tidak akan membaca kesalahan tersebut. Tapi bagaimana cara kamu untuk memperbaiki keyakinan kelas yang telah kamu langgar. Jadi si anak disuruh mencari solusi sendiri. Oh ya Pak, saya akan bangun pagi. Oh ya Pak, saya akan menggunakan beker. Oh ya Pak, saya akan memohon bantuan pada ibu, pada kakak. Jadi anak disuruh mencari solusi sendiri. Itu perbedaannya antara posisi sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Lanjutkan. Segitiga restitusi. Ini adalah konsep terakhir. Segitiga restitusi. Ketika kita memposisikan sebagai manajer, kita harus melakukan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika seorang anak terlambat, kita tidak menyalahkan anak terlambat. Kita menstabilkan identitasnya. Seorang anak yang terlambat atau melanggar pada dasarnya dia sudah menjadi seorang anak yang gagal. Gagal tersebut kita kemudian stabilkan sehingga dia kemudian tidak merasa gagal. Kita stabilkan di dalam. Saya tidak mempermasalahkan kamu terlambat. Saya paham kamu terlambat karena punya alasan-alasan tertentu. Jadi distabilkan di dalam. Setelah distabilkan, kemudian kita memvalidasi kebutuhan anak. Kebutuhan apa kira-kira yang dibutuhkan oleh anak yang berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar. Setelah kita memvalidasi, kemudian kita menghubungkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu. Coba keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Si anak pasti menjawab, oh ya Pak, saya tidak disiplin. Oh ya Pak, saya main hakim sendiri. Oh ya Pak, saya tidak menghormati teman. Ketika anak sudah menghubungkan dengan keyakinannya, maka si anak disuruh untuk memperbaiki sendiri, disuruh untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi nampak anak-anak termotivasi, sadar atau termotivasi dari diri dalam si anak itu sendiri. Jadi itulah yang disebut dengan segitiga restitusi. Misalnya ini pertanyaan pernyataannya. Ketika kita menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah berbuat salah. Itu
pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan pada waktu kita menstabilkan identitas anak. Sehingga anak yang merasa gagal termotivasi. Bukan langsung kita bentak. Ketika kita bentak, dia akan frustasi, dia tetap gagal, tidak bisa memperbaiki. Nah, ketika kita menvalidasi, misalnya, kamu sebenarnya bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu kan tidak melakukannya, berarti itu kamu bagus. Divalidasi, kami pasti punya alasan untuk terlambat. Tuh, contoh pernyataan-pernyataan validasi. Dan yang terakhir, nah, apa nilai keyakinan kelas di sekolah kita yang telah kamu langgar dan perlu kamu perbaiki. Jadi si anak bisa mencari atas keyakinan kelas yang telah dia langgar sendiri. Jadi itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan pada webinar kecil pada pertemuan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan output yang positif pada anak didik kita. Jika ada beberapa pertanyaan, saya persilakan Bapak dan Ibu guru sekalian untuk memberikan pertanyaan yang bisa kita sharing bersama. Karena pada dasarnya kita sama-sama belajar. Silakan. Saya Pak, betul Pak. Silakan Pak Saleh. Terima kasih atas waktu yang diberikan terkait dengan penjelasan yang telah disampaikan tadi oleh Bapak. Ternyata beberapa tindakan guru kepada anak itu bisa bernuansa macam-macam. Ada dua tindakan yang saya ingin lebih mendalam lagi, yaitu tindakan tadi ada tindakan guru yang sebagai teman, di mana guru itu caranya sangat akrab sekali dengan seorang murid untuk memberikan sebenarnya hukuman, tapi dianggap itu sebagai teman, sehingga cara untuk memberikan motivasi itu adalah lain dengan tindakan yang bentuknya dihukum. Nah, ternyata dari dua hal ini ada sisi kelemahan dan ada sisi kebaikan, atau ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian yang saya tanyakan Pak terkait dengan dua hal itu, yang pertama memberikan hukuman langsung, yang kedua memberikan hukuman langsungnya tapi dianggap sebagai teman. Nah, mana lebih menonjol kalau kita akan menggunakan dua sisi itu yang pas dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih Pak. Baiklah, antara posisi sebagai teman dan satunya sebagai penghukum. Ini dua posisi yang sebenarnya kontradiksi. Jadi ketika guru memposisikan sebagai penghukum, maka otomatis anak itu merasa menjadi sosok pribadi yang telah gagal, yang pertama. Kemudian bisa-bisa saja si anak dalam jangka panjang, jika hukumannya berbentuk hukuman fisik, itu paling sementara dampaknya. Misalnya cuma lebam ketika dijewer, dipukul benar. Tapi ketika hukumannya bisa mental atau psikis, itu anak bisanya mengalami tekanan mental dan tekanan batin yang sangat luar biasa dan butuh waktu yang berkepanjangan untuk pemulihannya. Ketika seorang anak dihukum, eksesnya jangka panjang, yang pertama. Yang kedua, si anak bisa saja akan benci kepada guru tersebut. Ketika si anak benci pada guru tersebut, maka dia otomatis juga benci kepada pelajaran yang diampu oleh guru yang bersangkutan. Misalnya dia kelas 4, kemudian guru yang menghukum dia kelas 5, dia pengennya langsung kelas 6. Karena dia sudah benci pada guru yang menghukum. Itu dampaknya pada didikannya. Nah, yang kedua, ketika kita memposisikan kepada seorang teman, itu ada kesulitan juga. Kadang-kadang anak memang nurut, manut, tapi akibatnya ketika guru tersebut tidak masuk, maka si anak akan kembali pada posisi semula. Karena dia hanya nurut dan manut kepada guru yang dianggap sebagai teman. Itu efeknya. Sehingga apa efek negatifnya?
anak timbul rasa ketergantungan pada guru tersebut. Ya, jika guru tersebut lama di sekolah tersebut, tapi jika guru yang bersangkutan pindah, apakah anak juga akan pindah? Ketika guru yang sudah dianggap teman itu pindah, maka motivasi belajar anak biasanya akan juga turun, karena dia sudah hilang teman, kepercayaannya. Jadi itulah efek-efek yang kurang baik, meskipun ada sisi positif, tapi ada sisi negatifnya dalam jangka panjang. Jadi yang ideal memang kita memposisikan diri sebagai sosok manajer. Karena ketika manajer kita bisa merestitusi anak sehingga anak tidak merasa gagal, kita stabilkan, kita validasi, dan anak mencari jalan keluar sendiri. Ketika anak sudah bisa mencari jalan keluar sendiri, maka dia tidak tergantung pada guru lagi. Siapapun gurunya, dia akan tetap bisa mencari jalan keluar atas permasalahannya. Itu yang diharapkan. Kemudian dia akan menjadi sosok pribadi yang tangguh. Demikian mungkin Bapak. Ya, terima kasih Pak. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Salihuddin Khair sebagai guru kelas SDN Pak Songsoan 1. Terkait dengan apa yang telah disampaikan barusan dalam pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah SDN Pak Songsoan 1 ini yang disampaikan oleh Bapak Agus Sugianto SPD, saya merasa yang pertama merasa sangat bahagia, merasa sangat bangga dan berterima kasih yang setinggi-tingginya, karena dalam penyampaian ini adalah masuk kepada ranah sebagai pendidik, di mana pendidik itu adalah erat kaitannya dengan hal-hal yang dilakukan oleh para anak didik, oleh anak didik kami, di mana di setiap saat, setiap waktu anak didik kami itu pasti ada banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu, dalam bentuk mengatasi hal demikian, saya tertarik sekali dengan bentuk hukuman yang secara itu tadi secara manajer. Karena itu adalah tidak memfokuskan bahwa guru yang terlalu ketat, guru yang terlalu beringas dan semacamnya, bahkan anak didik itu akan merasa terayomi dan akan merasa dalam melakukan tindakan-tindakan itu akan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak didik itu, tindakannya akan dirasakan sendiri. Karena kalau berangkat dari kami sebagai guru untuk menghukum, akan ada satu persoalan-persoalan dan persepsi-persepsi negatif dari mereka. Oleh karena itu, dalam bentuk secara manajer itu, hukuman itu akan bisa memberikan kedewasaan kepada anak didik untuk nanti tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi anak didik itu akan merasa sendiri dan merasa terhukum sendiri, dan bahkan dengan sendirinya mereka itu akan sadar dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, dalam pengibasan ini sangat bersyukur sekali. Berarti ini merupakan tambahan ilmu pengetahuan baru untuk para pendidik di seluruh Indonesia, khususnya andai kata ini bisa diimbaskan oleh seluruh oleh para penyampai di seluruh Indonesia, maka ini akan lebih baik, akan lebih terhormat kepada para pendidik untuk tidak tersangkut paut hal-hal yang menyalahi aturan-aturan pemerintah. Demikian Bapak, terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan mohon maaf dalam tanggapan ini manakala
apa yang saya sampaikan ini merupakan satu support untuk ke depan kami. Mungkin dengan bersama para pendidik-pendidik yang lain akan sama dengan apa yang saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaya. Saya sebagai guru kelas di SDN Pasongsongan 1. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Agus Sugianto yang sudah memberikan pembebasan terhadap kami. Pembebasan tersebut itu sangat penting bagi kami sebagai pendidik untuk memberikan dampak positif bagi pendidik. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Salim dari Sekolah SDN Pasongsongan 1 sebagai guru makro PJOK di SDN Pasongsongan 1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Agus Sugianto yang telah menjelaskan penerapan budaya positif di sekolah SDN Pasongsongan 1. Ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga anak didik nanti. Bisa nanti saya tuangkan di SDN di sini. Alhamdulillah ini banyak ilmu yang kita dapat dan juga pengalaman-pengalaman yang baru diterangkan oleh Bapak Agus Sugianto. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Loh. Saya takut terlambat karena kalau terlambat saya melanggar keyakinan kelas yang disepakati bersama. Oh, bagus ya, Nak ya. Tetap dipertahankan ya, seperti ini ya. Anak-anak, tugas kalian hari ini yaitu membuat pertanyaan sendiri dan jawabannya harus dipersiapkan juga. Contohnya, apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Abdul, izin. Mau kemana? Berapa? Sudah. Keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan, Syauki? Ruang sampai tempatnya. Karena kami harus menjaga kebersihan kelas, Bu. Sudah, silakan kembali. Baiklah, kita lanjutkan anak-anak. Anak-anak, di pelajaran 3 PAI kita sudah membahas arti anak soleh yang isinya ada 4, 1, 2, 3, 4, dan tadi sudah Bapak jelaskan. Ayo, sudah paham semua? Sudah mengerti semua? Ada yang tidak paham? Ada yang tidak mengerti? Paham? Nah, karena sudah paham, ayo kalian tulis di buku kalian, salin ke buku kalian. Yuk. Kenapa sih? Hilang? Kapan hilang? Tadi kamu nggak menulis. Kemarin nggak menulis.
tadi malam tidak mengerjakan tugas karena tidak punya. Anak-anak, ada yang punya pulpen lebih? Saya, Pak. Yang punya pulpen lebih? Nah, 1, 2. Siapa yang bersedia meminjamkan ke Rizky? Saya. Aisyah, ini ya? Mana pulpennya? Rizky? Ayo buka bukunya. Buka bukunya ditulis. Sekarang sebelum ditulis, sikap Aisyah memberikan pinjaman kepada Rizky adalah bentuk keyakinan kelas, yaitu apa? Apa bentuknya? Rela membantu temannya yang membutuhkan. Untuk Rizky karena kamu pinjam, besok kamu berarti harus beli supaya bisa mengerjakan. Terus ini pulpennya apa? Berarti besok kamu harus beli. Ya, kejujuran yang kamu tanamkan, kejujuran yang dilakukan Rizky adalah dia tidak malu meminjam kepada temannya karena dia tidak punya. Ayo silakan ditulis. Saya nggak labu nak. Kalau kita lagi tersedak, jangan lupa membeli manisan. Tugas kita sebagai guru penggerak, wujudkan generasi berbudi di masa depan. Terima kasih.